Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena malam hari ini kita boleh berjumpa lewat renungan malam kita. Kita percaya bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Karena itu kalau kita masih ada sampai malam hari ini, itu karena kasih dan anugerah kemurahan Tuhan adanya. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami, tapi yang satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Terima kasih. Takutkan hari esok, langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan benar.
menyertai dan memimpin setiap langkah kami. Kami menyadari bahwa hari-hari kami kalau tanpa Tuhan kami tidak ada apa. Bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami Tuhan, tetapi semata-mata oleh hanya karena kemurahan Tuhan dan malam hari ini di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua kepercayaan, kesempatan, nafas hidup yang masih Tuhan beri bagi kami untuk melihat kebaikan-Mu di negeri orang-orang hidup ini Tuhan. Kesempatan yang terbaik ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Hati kami terbuka. Kami mau menyatakan bahwa kami perlu perkataan kekuatan firman-Mu Tuhan. Dikala dunia tidak memberikan pengharapan dan kepastian apapun bagi kami, tidak memberikan jaminan apapun, tapi Engkau datang, Engkau memberikan satu kepastian dan jaminan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menaruh percaya dan iman kami kepada-Mu, menggantungkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami minta biar pengurapan Allah Roh Kudus mengurapi seluruh umat-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang sedang mengikuti renungan malam ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Kami belajar untuk menghidupi dan melakukannya Tuhan, agar kami boleh melihat kegenapan janji-janji-Mu itu tergenapi di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami mau belajar. Roh Kudus, kami perlukan pengertian yang benar daripada-Mu untuk membuka pengertian bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami pelajari, apa yang kami simak, apa yang kami terima di malam hari ini, sehingga iblis tidak mengambil keuntungan untuk mencuri benih-benih firman-Mu, karena kami tahu setiap perkataan-perkataan firman-Mu itu adalah kehidupan kami Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji bagi nama Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua yang ikut bersama-sama dengan kita dalam perenungan malam hari ini. Pada malam hari ini bacaan Alkitab kita, tuntunan bacaan Alkitab kita sudah sampai, yaitu di Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-26. Injil Matius pasal 9 sendiri ada 38 ayat, dan kita bagi dalam 2 kali pembacaan. Ya, lagi dengan kenapa ada ayat yang banyak dan dibagi 2 kali, untuk kita bisa menyelaraskan dengan perjanjian lama, supaya begitu selesai perjanjian lama sampai kita melihat, maka juga berbarengan juga bersamaan dengan selesai di kitab Wahyu. Ya, jadi bisa diselesaikan pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Dan malam hari ini seperti renungan semalam saya sudah sampaikan, ketika kita melihat Injil Matius pasal 8 dan 9, maka di sana ada banyak peristiwa mujizat yang Yesus akan lakukan. Ketika khotbah di atas bukit dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, maka belum ada mujizat yang terjadi di sana. Tidak ada mujizat yang terjadi. Dan saudara dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dan kita lihat, orang banyak yang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus itu karena mendengar tentang penyembuhan dan juga banyak peristiwa keajaiban yang Yesus lakukan. Banyaknya orang yang datang itu pasti di antara mereka dengan berbagai macam tujuan, dan mungkin saja juga di antara mereka itu ada juga yang ingin disembuhkan oleh karena mendengar ya berita penyembuhan keajaiban yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan ya. Dan bisa saja mungkin kita bisa katakan bahwa orang banyak yang mendengar khotbah Yesus di atas bukit itu, ada juga mungkin di antara mereka yang sakit.
ya yang lemah dengan berbagai, karena banyaknya orang banyak berbondong-bondong datang, ya. Dan kita perhatikan ada banyak juga contoh peristiwa di dalam Injil Markus juga ketika penyembuhan sampai dilakukan, maka pagi-pagi orang sudah berbondong-bondong, ya, datang di rumah di mana mereka berada, ya. Tentulah maksudnya ya mungkin ingin menerima penyembuhan, menerima mujizat, ya, dari Yesus. Tapi apa yang kita lihat di Injil Markus sana, Yesus meninggalkan mereka dan yang mengatakan kepada muridnya, marilah kita pergi ke kota-kota lain untuk beritakan Injil, ya. Jadi Yesus tidak mentanggapi atau tidak mau berjumpa dengan mereka, orang-orang tersebut, karena dia melihat tujuan mereka, motivasi mereka datang ini hanya sekedar cari yang peristiwa yang wah-wah, yang untuk menyembuhkan mereka, ya, dari sakit, dan mereka tidak mencari yang utama, yaitu pengajaran firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, maka kita dapat katakan di sana, dan kita perhatikan tidak ada peristiwa penyembuhan yang terjadi, ya. Jadi khotbah di bukit memang betul-betul Yesus mengajarkan pengajaran firman Tuhan. Jadi kita ingin katakan bahwa sebelum mujizat itu terjadi, sebelum keajaiban terjadi, maka mereka harus diisi dulu dengan hal yang utama, yang rohani, ya. Baru nanti mujizat akan menyertai, akan mengikuti. Makanya di akhir, dua macam dasar setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mereka seumpama orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang mendengar dan melakukan. Kamu seumpama seperti apa? Yang membangun rumah di atas batu. Nah, kalau kita perhatikan orang kalau membangun rumah itu tentulah semua harus diperhitungkan, ya, harus diperhitungkan supaya kalau misalnya rumahnya 3 lantai atau 2 lantai, ya, fondasinya harus seperti apa, bahan material yang dipakai apa, ya, terus ya cara membangunnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu dipentingkan karena rumah ini akan dipakai, rumah ini akan datang hujan, banjir, ya, dan seterusnya. Nah, diilustrasikan, diumpamakan juga orang-orang juga, kita juga rumah apa yang kita pingin bangun, yang kita pingin. Nah, terus seperti apa supaya rumah itu bisa jadi kuat, kokoh. Nah, kalau kamu hanya misalnya mau pingin cepat-cepat, mau pingin supaya cepat jadi, asalan jadi, maka akan terjadi asal-asalan dalam membangun. Akan terjadi yang namanya pokoknya biar selesai cepat, biar cepat dilihat bagus, ya, cepat ini maunya serba instan, maunya serba cepat. Dan Yesus juga mengatakan bahwa jadi orang percaya itu jangan serba seperti itu, serba instan, serba cepat. Pokoknya kalau saya ikut Tuhan, hari ini langsung ini, hari Senin, tidak mau yang mengalami yang namanya satu proses, tidak mau mengalami yang namanya satu tahapan hidup yang diinikan, ya. Dan kalau kamu maunya seperti itu, maka kamu adalah orang yang bodoh, dan Tuhan Yesus tidak mau seperti itu, ya. Tidak mau bahwa mereka memiliki landasan yang salah, dan karena itu perlu diajarkan, perlu dikasih kebenaran firman Tuhan. Saya katakan Matius pasal yang ke-8 pasal yang ke-9, baru di sana kita melihat peristiwa penyembuhan yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Nanti kita masuk lagi berikutnya juga ada pengajaran-pengajaran, dan kalau kita melihat juga peristiwa mujizat yang Yesus lakukan ini, yang ditulis, yang disoroti, yang dicatat oleh para penulis dalam Injil sinopsis, ya, dan juga ada beberapa di Injil Yohanes yang mencatat hal yang sama, kasih Tuhan. Itulah ada satu hal juga yang ingin diajarkan, disampaikan. Satu sisi kita bisa melihat, melajari bahwa pada sisi yang lain Yesus sedang menjadikan para murid menjadi penjala manusia. Kamu akan kujadikan. Jadi ini satu tahapan untuk menjadikan mereka, mempersiapkan mereka, latih mereka dengan berbagai macam pengalaman, ya, dalam kehidupan, menghadapi situasi yang nyata di tengah masyarakat. Bahwa nanti setelah guru Yesus selesai tugasnya, selesai misinya dan kembali ke surga, sekarang para murid ketika mereka sudah didelegasikan dan mereka siap, maka mereka akan menghadapi situasi-situasi yang ada di tengah masyarakat, situasi-situasi yang nyata di tengah masyarakat. Tapi Yesus sudah mempersiapkan mereka terlebih dahulu dengan berbagai macam pengalaman menghadapi situasi yang nyata di tengah masyarakat. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan itu seperti kemarin kita melihat bahwa ibu mertua Petrus yang terbaring oleh karena sakit demam. Jadi ada yang menghalangi dia untuk tidak melayani, ya. Dan Yesus datang mengulurkan tangannya,
supaya apa yang menghambat, yang menghalangi itu tidak melayani itu boleh diangkat oleh Tuhan. Dan manakala Tuhan mengulurkan tangan, ibu mertua Petrus juga menyambut uluran tangan Tuhan. Artinya dia mau menerima pemulihan, dia mau menerima kesembuhan, supaya dan ini kita perhatikan, ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi Tuhan tidak mau kita untuk terus tinggal dalam keadaan yang lemah, terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa bangkit dan melayani Tuhan. Ya, terkadang saya selalu katakan bahwa kalau kita melihat terkadang ada begitu banyak ya foto-foto yang melihat, yang menggambarkan tangan Tuhan terbuka, ya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah. Tetapi terkadang kita yang mungkin menutup tangan, tidak mau Tuhan mengambil setiap apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelemahan yang membatasi saudara untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak bangkit. Padahal Tuhan sudah taruh satu potensi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita menutup tangan, saya tidak mau dilepaskan dari hal ini, saya tidak mau diangkat dari persoalan ini yang membebani saya. Ya, saya katakan apakah yang membebani? Ya, kepahitan, mungkin sakit hati, ya, dan juga merasa dikecewakan, kecewa terhadap ini, dan juga perasaan tinggal dalam kegagalan. Saya sudah pernah mencoba melakukan ini tapi gagal, dan akhirnya terus singgah dalam itu dan tidak mau diserahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah mengulurkan tangannya, datang, ya, terimalah, ya, terimalah kekuatan, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah pertolongan supaya engkau bangkit. Tetapi kita yang menolak kasih karunia Tuhan tersebut, padahal tangan Tuhan terulur bagi kita, tangannya terbuka menunggu kita, ya. Dan Tuhan tidak pernah menutup tangan untuk kita, tapi kita yang menutup tangan sehingga kesembuhan kita tidak terima. Manakala ibu mertua Petrus menerima uluran tangan Tuhan, kesembuhan terjadi. Ia pun bangun, lenyaplah sakitnya, lenyaplah demamnya, lenyaplah segala hal yang merintangi dia untuk melayani. Dan Tuhan yang mengajarkan juga pada murid bahwa ada banyak orang-orang, dan di dalam masyarakat ini ada orang-orang yang lemah seperti ini, yang dilemahkan. Banyak hal, situasi bisa dapat melemahkan, situasi bisa dapat melemahkan mereka sehingga mereka tidak bisa bangkit, ya, berdiri. Dan hadirnya kamu setelah selesai, setelah nanti saya kembali, authority saya berikan kepadamu segala kuasa, otoritas, dan juga kuasa Roh Kudus ketika turun, maka kamu harus pergi dan memberikan pemulihan kepada mereka, supaya mereka yang lemah diangkat. Mereka yang dalam kesakitan itu mereka boleh mengalami pemulihan Tuhan, karena Yesus sudah persiapkan mereka. Dan demikian juga kita pada hari ini, maka Tuhan juga terus mengulurkan tangan bagi saudara, mengulurkan tangan bagi kita, ya, supaya tangan kita juga terbuka menyambut Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini segala kelemahanku, ini segala kekuranganku, ini segala kegagalanku, ini segala yang merintangi, yang menghambatku untuk tidak bangkit berdiri dan melayani-Mu Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Ini pikiran-pikiran yang menghambat, ini segala hal yang merusak. Atau mungkin juga seperti hamba yang menerima 1 talenta, ya, yang mengubur talenta yang dalam-dalam. Apa yang menghambat dia, ya? Apa yang membuat dia sehingga dia mengubur? Apa yang melemahkan dia? Apa yang membuat dia sehingga inilah terkadang salah menilai, salah melihat apa yang diberikan, ya. Bahkan juga mungkin situasi yang mengatakan bahwa ketika saya melakukan ini, maka keuntungan itu hanya pada Tuhan. Saya untungnya apa? Ketika saya melayani di gereja, saya habis-habisan melayani sana, maka impactnya buat saya apa? Gereja yang untung, saudara. Kita tidak boleh pernah mengatakan seperti itu, ya. Apapun yang kamu lakukan seperti itu. Tuhan, kita tahu rumah di mana kita berada, rumah Tuhan di mana kita berada, itu rumah Tuhan, hati Tuhan ada di situ. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa yang untung itu adalah orang-orang yang dalam negeri. Semua yang ada dalam Tuhan itu melayani pekerjaan Tuhan, dan siapa melakukannya akan diberkati, akan melihat keajaiban Tuhan karenanya. Dan saudaraku, inilah terkadang juga membuat bahwa pikiran-pikiran yang salah. Saya dikasih ini dan nanti yang untung ini, yang untung apa buat saya? Apa? Saudara dikasih ini, coba kita lakukan dulu bagian kita, nanti Tuhan akan lakukan bagian. Kan bukan kita melihat ada janji Tuhan juga yang lain. Jadi Petrus mengatakan, kami telah mengikut engkau, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang menjadi upah kami? Yesus merespon. Pada waktu penciptaan kembali, kamu akan duduk di stata. Jadi ada upah yang akan datang. Baru pada masa ini juga akan ada upah yang menyertai.
Jadi oleh karena kerajaan Allah, oleh karena itu kamu meninggalkan segala yang merintangi, ya, dan mengikut aku dan rela untuk dijadikan penjala manusia, maka kita perhatikan, nanti kita akan masuk lihat ke sana. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap juga kita, apa yang menjadi kelemahan saudaranya? Kita melihat pelajaran dari Yesus menyembuhkan ibu mertua yang sakit lumpuh, dan juga kita melihat juga lagi pelajaran-pelajaran juga yang lainnya. Sekarang kita akan melihat di pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-26. Ayat 1 sampai yang ke-2. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ada satu peristiwa kesembuhan, mujizat yang Yesus lakukan, penyembuhan orang lumpuh. Ya, kalau di Injil Markus sana orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang temannya. Ya, kita sudah sering kali mendengar hal ini, dibawa oleh 4 orang. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kalau kita perhatikan orang lumpuh ini lumpuh dan berarti dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa melakukan aktivitas oleh karena kelumpuhannya. Lumpuh karena apa? Karena ada penyebabnya. Dan kalau kita lihat di sini dosamu sudah diampuni mengindikasikan bahwa orang ini lumpuh oleh karena dosa. Lumpuh oleh karena dosa sehingga dia harus dibebaskan. Dia harus dilepaskan. Ya, dia harus ditolong. Ya, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ada 4 teman, ada 4 orang yang begitu peduli dengan temannya, dengan rekannya ini, yang membawa, yang menggotong. Ya, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, berapa jauh mereka berjalan atau dari mana. Maka di bawah ini mengindikasikan bahwa orang ini, maka di Injil Markus sana dikatakan, maka tersiarlah kabar bahwa ia ada di sebuah rumah. Ya, di Injil Markus, jadi begitu masifnya berita yang didengar oleh orang-orang pada waktu itu, sehingga sampai di mana saja Yesus berada, maka mereka tahu. Kemudian sudah lewat berapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Tersiarlah kabar, ada di rumah. Ya, ada di rumah siapa? Di mana? Kalau pada hari ini, teknologi hari ini belum seperti waktu lalu. Kalau pada hari ini, dengan mudah orang bisa melacak di mana. Tapi pada saat itu, kasih oleh Tuhan, maka kita tahu keterbatasan. Tetapi beritanya bisa terdengar bahwa orang itu Yesus ada di sebuah rumah. Rumah siapa tidak diberitahukan. Ya, tersiarlah kabar ada sebuah rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ya. Jadi dia ada di sebuah rumah. Ya, orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, di muka pintu pun tidak. Nah, 4 orang ini sekarang mereka diberitahukan, mereka mendengar, ya, Yesus ada di Kapernaum, ada di sebuah rumah. Kapernaum, sebuah kota, itulah kota itu luas, ya, ada di sebuah rumah dan di tempatnya siapa, ya, tidak diberitahukan firman Tuhan, tetapi mereka bisa mendapat info yang jelas, Yesus ada di sana, ya. Dan sekarang oleh karena mereka sudah mendengar, kepedulian mereka, ya, terhadap teman yang lumpuh, terhadap teman yang tidak berdaya, ya, lumpuh oleh karena dosa, dan kepedulian mereka terhadap teman ini. Dan sekarang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka 4 orang mengambil sebuah peluang. Mari kita berjalan, mari kita bawa rekan kita, teman kita, supaya ia dapat dilepaskan dari keadaan yang lumpuh, supaya dapat ditolong. Ya, Yesus tahu persis apa yang menjadi penyebab lumpuhnya. Ya, Yesus tahu persis, maka kita datang kepada Dia. Datang kepada Yesus supaya Yesus membereskan, yaitu lumpuhnya, supaya ia bisa berdiri dan beraktivitas, menghasilkan sesuatu dengan kakinya tentunya. Dia berjalan dan bisa menghasilkan sesuatu. Dan kalau kita lihat dari kasih oleh Tuhan, jadi kepedulian
rekan, sahabat, ya, terhadap sahabatnya ini, temannya ini. Kalau pada sisi yang lain kita melihat, saudaraku, ini yang dicatat oleh firman Tuhan. Kenapa kenapa yang lumpuh ini bisa sampai bisa dipedulikan oleh rekan, ya, oleh teman. Saya bisa katakan bahwa bisa saja kita katakan bahwa orang yang lumpuh ini juga adalah orang juga yang bisa katakan bisa juga dia adalah orang yang peduli juga dengan sesama. Sehingga manakala dia mengalami persoalan, manakala dia mengalami keadaan ini di mana dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, oleh karena dia adalah orang yang menunjukkan kepedulian juga, ya, peduli dengan teman atau di mana dia berada. Dan saudaraku dia kasih oleh Tuhan, manakala dia mengalami keadaan di mana dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, sekarang Tuhan pakai temannya untuk menolongnya, ya. Jadi mereka kasih oleh Tuhan, maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, melihat perjuangan mereka, melihat bagaimana mereka berjalan membawa teman, membawa rekan ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun tidak diberitahukan jaraknya, ya, berapa lama mereka perjalanan, tantangan, kesulitan yang mereka hadapi, tetapi ya mereka terus berjuang. Segala hambatan, segala rintangan yang menghadang di depan, tapi oleh karena mereka mau berjumpa dengan Yesus, supaya Yesus menolong, supaya Yesus membebaskan rekan ini, teman ini dari lumpuh, supaya ia bisa bangkit dan ia bisa kembali, ya, beraktivitas. Ia boleh kembali menghasilkan sesuatu, ya, ia boleh kembali menjadi orang yang produktif dengan kakinya yang ada kepada dia. Dan karena itu dia perlu dilepaskan. Ada keadaannya mengikat dia, dan Yesus tahu persis. Dan kalau kita perhatikan, itulah dosa yang mengikat dia. Jadi harus dibawa berjumpa dengan Tuhan. Dia harus dilepaskan, dia harus dibebaskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari coba kita melihat juga bahwa sekarang juga pada hari ini juga kita melihat bahwa Tuhan, sekali lagi Tuhan, kita melihat pada pelajaran ini dikasih bagaimana Yesus melepaskan, Yesus membebaskan, ya, orang yang lumpuh ini pada hal ini. Dan kalau kita bisa juga tarik juga lebih jauh, saudaraku yang kasih, masalah kelumpuhan, masalah mereka yang tidak bisa akhirnya bisa menghasilkan sesuatu oleh karena diikat oleh keadaan, atau ada keadaan yang melumpuhkan mereka. Oleh karena ada keadaan yang melumpuhkan sehingga dia tidak bisa menghasilkan sesuatu, dia tidak bisa menjadi orang yang produktif, kakinya tidak berjalan, ya, untuk mencari jiwa, untuk kerja, ya, untuk melakukan sesuatu aktivitas yang berguna dan bermanfaat, maka keadaan-keadaan seperti ini perlu ditolong, perlu dilepaskan. Apa keadaan-keadaan yang melumpuhkan? Apa keadaan-keadaan yang membuat, saya katakan, sehingga orang tidak bisa bangkit berdiri dan melayani Tuhan, ya, dan bisa menghasilkan sesuatu dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau membebaskan, melepaskan setiap kehidupan kita. Jangan terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang lumpuh, ya. Jangan terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, ya. Tuhan mau melepaskan setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita ditolong, ya. Tuhan mau supaya membebaskan kehidupan kita, dan juga menunjukkan kepedulian oleh 4 orang rekan terhadap temannya, terhadap rekannya, ya, yang lumpuh ini. Mereka begitu peduli, dan sekarang mereka menunjukkan satu tekad, kita harus membawa dia dan berjumpa dengan Tuhan. Orang ini harus ditolong, ya. Orang ini tidak boleh dibiarkan terus tergeletak, tidak boleh terus dibiarkan dalam keadaan yang lumpuh. Tetapi kita yang kuat, kita yang mampu, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang bisa, kita tahu dia punya sesuatu, dia punya masalah dengan hidupnya, dosa yang melumpuhkan dia, maka sekarang kita harus membawa dia berjumpa dengan Tuhan, ya. Kita harus mengambil satu komitmen. Rekan harus mengambil komitmen, kita yang bisa, kita yang kuat, ya, harus membawa rekan kita ini supaya ia juga ditolong oleh Tuhan, ia dilepaskan, ia dibebaskan dari keadaan ini, dan ia boleh bangkit dari keadaan yang melumpuhkan, dari keadaan yang lumpuh, dan dia bisa menghasilkan sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita kepedulian. Di Roma mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kamu hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri saja. Di mana Tuhan bawa tempatkan kehidupan kita, ada
orang-orang mungkin di sekitar kita yang lumpuh, dilumpuhkan. Dan lumpuh ini mungkin bukan secara fisik, tapi keadaannya melumpuhkan. Hal yang melumpuhkan, situasi yang melumpuhkan. Sehingga mereka tidak bisa melihat atau tidak bisa bangkit dan menjadi orang yang produktif. Menjadi orang yang bisa menghasilkan sesuatu. Diikat ya, oleh kelumpuhan, oleh keadaan yang lemah. Situasi yang melumpuhkan. Bahkan mungkin juga saudara, berita-berita yang didengar itu yang melumpuhkan. Berita-berita yang didengar yang selalu dalam keadaan-keadaan yang terus melumpuhkan dia. Ya, dengan yang terus melemahkan hidupnya. Berita-berita yang negatif, berita-berita yang selalu menghadirkan bahwa si A, si B, rekan kita tidak bisa, tidak mampu, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu bahwa setiap kita lahir dari situasi yang, kondisi yang berbeda-beda. Dari keadaan keluarga yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, dengan kondisi juga ekonomi semua yang berbeda-beda, ya, dengan kondisi juga secara intelektual yang berbeda-beda juga. Tetapi kita semua sama di dalam Tuhan. Dan ada orang juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, oleh karena tumbuh dan mereka terus mendengar berita-berita yang melemahkan, berita-berita terus yang melemahkan, kau tidak bisa, engkau tidak mampu, kau rasa-rasanya sudah tidak ada harapan hidup lagi. Dan ketika dia mendengar hal itu, itulah yang melumpuhkan. Melumpuhkan sehingga yang membuat orang-orang sekitar kita. Makanya Alkitab juga mengatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak Alkitab berikan contoh kepada kita bahwa apa yang lemah dipilih oleh Tuhan, apa yang hina, apa yang bodoh dipilih oleh Tuhan. Maka juga Alkitab juga mengatakan kepada kita, maka jangan kita menghakimi saudara kita. Ketika kita melihat kelemahan saudara kita melihat, maka kita jangan pada posisi orang yang menjadi orang menghakimi. Ketika misalnya juga rekan kita, teman kita mungkin pernah gagal, ya, dan kita bukan pada posisi orang yang datang menjadi hakim bahwa mereka tidak bisa bangkit lagi. Tapi kita tahu Tuhan bisa membereskan. Dan itu kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Bagaimana sekarang kita hadir di sana itu untuk memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan penerangan firman Tuhan kepada mereka. Mengulurkan tangan, teman, ayo kita berjumpa dengan Tuhan. Rekan, ayo berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan bereskan masalah dosa. Jangan terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang lemah, yang lumpuh seperti ini. Tuhan taruh sesuatu bagimu. Tuhan taruh sesuatu potensi bagimu. Tuhan taruh sesuatu kapasitas bagimu dan engkau yang lemah ini akan dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana yang dilakukan oleh para rasul dan kita lihat juga khususnya Rasul Paulus, kasih oleh Tuhan kita perhatikan bagaimana dia mementor ada begitu banyak orang. Contohnya adalah Timotius. Timotius kalau kita perhatikan, dia adalah seorang anak muda dari kota Iconium, ya. Di sana dikasih oleh Tuhan ketika dia berjumpa, ya kalau kita perhatikan di sana di Kisah Rasul, Paulus menjumpai dia bahwa ada kelemahan, ya, yang ada kepada Timotius ini, ya. Sekalipun dia mewarisi iman dari ibunya dan dari neneknya Lois. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan, dilihat dalam surahnya dia punya kelemahan. Dia seorang yang tidak percaya diri dengan dirinya dan terkadang ada ketakutan yang ada kepada dia. Tetapi bagaimana seorang yang muda ini, seorang yang bernama Timotius akhirnya dimentor oleh Paulus, ya, dibimbing oleh Paulus dan akhirnya menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Seorang yang dalam keadaan yang tidak percaya diri dengan dirinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, itu artinya jangan rendah diri dengan dirimu. Jangan tidak percaya diri dengan dirimu. Seperti itulah yang Tuhan berikan kepadamu, maka engkau harus memiliki satu identitas diri yang jelas. Ya, Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan damai sejahtera. Ya, jangan sampai engkau terus tinggal dalam keadaan seperti itu. Paulus juga tulis pesan kepada jemaat yang ada di Korintus, kalau Timotius datang kepadamu, terimalah dia, karena dia juga mengerjakan pekerjaan seperti aku lakukan. Jadi jangan seorang pun menganggapnya rendah. Di Korintus sana, ya. Jadi jangan seorang pun menganggapnya rendah. Dia mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan, seperti yang aku lakukan juga. Aku mengutusnya, mengirimnya untuk menyampaikan kabar kepadamu. Terimalah dia. Jangan sampai kamu melihatnya dan melumpuhkan dia. Melumpuhkan dengan apa? Dengan perkataan. Melihat sinis. Apa sih yang bisa lakukan orang ini? Saudara, aku dikasih Tuhan, berapa orang tanpa disadarinya oleh perkataan-perkataan ini membuat orang lain jadi lumpuh. Jadi lumpuh karenanya apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, dan juga bagaimana sikapnya terhadap sesama itu yang melumpuhkan. Dan Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu.
Alkitab tidak mengajarkan kita hal yang demikian. Alkitab mengajarkan kamu yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Kamu yang kuat, yang diberikan kekuatan oleh Tuhan sekarang, wajib juga untuk menolong mereka yang lumpuh. Karena lumpuh bukan hanya soal secara fisik, tapi yang paling berat adalah lumpuh secara pikiran, sehingga dia tidak. Kita tahu juga ada banyak orang yang keterbatasan fisik, tapi mereka bisa berbuat sesuatu dengan fisik karena mereka tidak lumpuh secara rohani. Mereka tidak lumpuh, tapi pikiran mereka dan mereka bisa berkarya dengan luar biasa. Hati mereka tidak lumpuh. Fisik boleh terbatas, tetapi hati mereka itu yang diperkuat. Ada begitu banyak contoh yang kita. Tapi ada orang yang mungkin Tuhan anugerahkan kepada kita fisik yang begitu luar, tapi lumpuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa. Dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang di sampingnya, siapa rekannya itu yang melihat dengan iman, orang ini sekalipun waktu dia mau bawa berjumpa dengan Tuhan, ada tantangan yang harus dihadapi. Ada persoalan. Ada latihan iman. Ada kesulitan yang harus dilewati untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka harus membawa, menggotong orang ini. Dan itu artinya penuh pergumulan, perjuangan. Membawa, menggotong. Dan ketika sudah sampai, dan sekarang mereka juga temui kendala, tidak ada tempat. Ya. Dan kita tahu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tahu dalam kemahatauan Tuhan, Yesus, dia tahu bahwa di depan itu ada orang lumpuh. Tetapi ia sengaja membiarkan untuk melihat iman mereka. Dan terkadang saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan juga menguji dan melihat hal seperti ini. Apakah mereka akan menyerah? Apakah sahabatnya ini akan menyerah terhadap temannya? Sudah berjalan sekian jauh dan akan menyerah atau mencari jalan? Jalannya bagaimana? Orang tidak mau geser. Dan Yesus juga tidak mau. Luar Yesus tahu. Pasti kita yakin dia tahu. Tetapi ia tidak melakukannya dan menyumpahi ia keluar. Tetapi ia melihat iman mereka. Ia melihat perjuangan mereka. Dan Yesus mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Karena mereka membongkar atap di rumah dan diturunkan. Ketika Yesus melihat iman mereka yang mengalahkan segala rintangan. Memang untuk membawa berjumpa rekan kita yang lumpuh dengan perlu perjuangan, perlu pergumulan. Ada harga yang dimana, tapi Tuhan melihat setiap iman saudara. Jangan membiarkan saudara kita dalam keadaannya. Menunjukkan kepedulian yang luar. Saudara yang kuat pada hari ini, saudara yang adalah orang-orang yang diperkuat oleh Tuhan. Mari kita juga melihat. Dan itu artinya berarti bagaimana perkataan kita, bagaimana sikap kita terhadap sesama itu sangat penting. Apa yang saudara ucapkan, sampaikan kepada saudara kita, rekan kita. Dalam segala keterbatasan ketika mereka ada bersama-sama dengan saudara. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Terkadang kita tergoda untuk mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang merendahkan. Perkataan-perkataan yang akhirnya apa? Membuat mereka lebih tambah lumpuh. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya melihat bahwa dalam keterbatasanmu, teman, rekan, Tuhan tidak pernah salah. Ya, membentuk engkau, menciptakan engkau. Dan Tuhan melihat ada potensi, ada pada mari bangkit. Dan Tuhan akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Dan setelah mereka bisa bangkit, akhirnya berikutnya dijadikan, diproses, ditrain, dilatih, dipersiapkan. Supaya ketika mereka dilepaskan, sampai kepada sasaran, sampai kepada tujuan, di tujuan tersebut berdaya guna, bermanfaat, menghasilkan sesuatu. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan tidak mau melihat setiap kehidupan kita lumpuh. Ya, dan Tuhan membawa kepada setiap kehidupan kita juga bagaimana saudara melihat rekanmu, sesamu, siapapun juga yang lumpuh. Yang akhirnya mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan tangan mereka, dengan kaki mereka. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak potensi kepada mereka. Maka kita yang kuat wajib menanggung. Bagaimana supaya rekan saya nih, saudara saya ini tidak lumpuh ya, oleh keadaan. Tidak dilumpuhkan oleh berbagai macam. Tidak memberikan ketakutan yang berlebihan. Apalagi situasi juga ada pada hari ini. Waspada kita ya. Terkadang mungkin ada orang yang sudah takut, tetapi bagaimana kita juga harus supaya jangan sampai memberikan lebih tambah ketakutan. Berarti apa yang didengarnya, apa yang penting gitu. Tapi tunjukkan satu iman yang kuat kepada Tuhan. Tuhan kita mampu sanggup menolong setiap kehidupan kita. Karena kita tahu saudara kasih Tuhan. Mungkin bukan pandemik saja membuat orang jadi takut. Ada situasi juga yang lainnya membuat orang juga bisa jadi takut. Ya, dengan keadaan yang ada. Ya, sehingga itu yang melumpuhkan. Sehingga itu yang membuat dia tidak bisa menghasilkan sesuatu.
Bahkan ketika ada seseorang mungkin yang mau melangkah, mengerjakan sesuatu, memulai sesuatu, membangun usaha, membangun apa? Membangun pelayanan pekerjaan Tuhan, membangun bidang ini, ya. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika mereka mulai melangkah, terkadang juga ada begitu banyak orang juga akhirnya tidak berani. Karena apa? Dilumpuhkan. Oleh karena dia melihat tantangan lebih besar, kesulitan besar, anginnya lebih besar, sehingga ia tidak pernah melangkah. Dan itu katakan kita pengkhotbah. Siapa senantiasa melihat angin tidak akan pernah menabur. Kalau tidak pernah menabur, dia tidak akan pernah menuai. Angin terbesar melepaskan ini benih, nanti angin bawa dan seterusnya, sehingga tidak pernah. Dan itu yang katakan angin itu yang melumpuhkan, sehingga ia tidak pernah melangkah, ia tidak pernah maju dan tidak menghasilkan sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keadaan itu yang nah hadirnya kita bagaimana sekarang saudara dikasih oleh Tuhan, mereka bisa. Itu yang Yesus lakukan. Petrus pernah lumpuh juga, bukan secara fisik. Dia lumpuh apa? Karena pernah gagal. Dia adalah murid, saya katakan, kita lihat bahwa murid yang berapi-api, murid yang melihat banyak keajaiban yang Yesus lakukan, mujizat yang Yesus kerjakan. Gak pernah melihat bagaimana angin ribut diredakan, orang kerasukan memberi makan 5.000, 4.000 orang, ya. Sakit pendarahan 12 tahun dibebaskan, dan banyak lagi peristiwa orang sakit kusta, orang lumpuh ini, dan banyak lagi. Bahkan dia berjalan di atas air, ya. Tetapi dia pernah lumpuh juga, dia pernah mau kembali, dia akhirnya mau kembali, ya, oleh karena kegagalannya dia mengatakan bahwa saya tidak akan menyangkal, tapi dia menyangkal. Itulah yang melumpuhkannya. Tapi Yesus datang. Waktu Yesus mendekati murid Petrus ini, dia tidak datang dan menghakimi. Kenapa kau meninggalkan? Kenapa? Tetapi dia datang dengan pendekatan secara personal. Apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, kita lihat, apakah engkau agape aku? Tapi Yesus menjawab, saya hanya bisa filia, kasih sesama saja. Sampai akhirnya saudara dikasih ketiga kali, Petrus menang. Jadi dia tidak datang dan menghakimi begini dan seterusnya. Kenapa meninggalkan? Kenapa dan seterusnya? Kenapa? Tapi dia memulihkan, dan sudah itu saudara dikasih oleh Tuhan. Petrus menjadi orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan, dilepaskan, dibebaskan. Roh Kudus memulih dia, berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Saya katakan dia begitu banyak orang mendengar pada hari itu, tapi kendala yang ada, tantangan, kapasitas juga sebagai manusia dalam menyerahkan firman Tuhan terbatas tentunya. Tetapi dia menyuarakan firman Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, dan yang terjadi apa? 3.000 mendengarnya. Dia melakukan bagiannya, Roh Kudus bekerja, sehingga orang mendengarnya mereka bisa bertobat. Dia ditolong, diselamatkan. Sekarang coba perhatikan akhirnya bagaimana Petrus dipakai oleh Tuhan untuk memperkaya banyak orang, melepaskan orang dari keadaan yang lumpuh. Bukan lumpuh secara fisik, ya. Ada juga yang di gerbang indah yang ditolong, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya demi nama Tuhan Yesus Kristus, ya, jalan. Tapi yang lebih penting juga apa? Secara lumpuh secara rohani, keadaannya melumpuhkan. Karena apa? Karena terlalu banyak mendengar kabar-kabar yang melumpuhkan. Dan harinya kita itu bukan tambah menambah kabar-kabar yang melumpuhkan, tetapi justru kabar-kabar, berita-berita yang membangkitkan. Berita-berita yang membangkitkan semangat orang lain, yang bisa melihat kasih Tuhan, yang bisa melihat ada kelepasan, ada pertolongan. Dan itulah hadirnya setiap kehidupan kita. Malam hari ini, dimanapun saudara, hadirnya saudara. Sekarang kita yang kuat, saudara yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Jadi jangan sampai hadirnya kita orang yang sudah lemah, tambah dilemahkan, tambah dilumpuhkan, tambah terpuruk, tambah diinjak. Tapi justru bagaimana? Teman, kawan, mari bangkit. Tuhan punya rencana bagimu. Tuhan punya sesuatu bagimu. Tuhan tidak mau engkau tinggal dalam keadaan bangkit. Nah, supaya engkau bisa dipakai juga oleh Tuhan. Engkau dipakai oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan, semua dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita saat malam hari. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa kita. Iya, puji nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kita sudah sama-sama belajar, kembali mengingatkan bahwa kita harus kembali bangkit dari setiap
kehidupan kita, mungkin kelemahan kita. Karena ada begitu banyak orang yang sedang menantikan jawaban melalui kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan mau pakai setiap pribadi kita. Kita mau masuk di dalam doa kita, dan sebelumnya kita naik satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari pergunakan waktu-waktu yang masih Tuhan beri bagi kita. Waktu ini merupakan kesempatan untuk terus kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
bersyukur Tuhan kepada malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan ini Tuhan, yang Tuhan beri bagi kami Tuhan, kesempatan ini Tuhan, untuk ada di hadirat-Mu dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan pujian, penyembahan, dan juga dengan firman Tuhan. Kami mau datang malam hari ini Tuhan, Tuhan tidak mau kami terus dalam keadaan yang lumpuh, yang tidak bisa menghasilkan apa Tuhan. Terkadang situasi, ada banyak hal yang Tuhan melumpuhkan kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang ingin melumpuhkan kami sehingga kami tidak bisa menghasilkan sesuatu ya Tuhan, sesuai dengan talenta kapasitas yang Tuhan beri kepada kami Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh bangkit Tuhan. Dan kami yang telah bangkit ya Tuhan, yang telah kuat dalam Tuhan, sekarang juga bagaimana juga kepedulian kami terhadap saudara kami, terhadap rekan seiman kami, untuk mereka juga bisa bangkit dan tidak tinggal dalam keadaan yang lumpuh ya Tuhan. Kami datang dan hadir, dan bagaimana ya Tuhan mengangkat mereka, membawa mereka, teman, rekan, kau juga harus bangkit berjumpa dengan Tuhan supaya Yesus Tuhan membebaskan kau dari keadaan yang lumpuh, dan kau bisa bangkit berdiri dan bisa produktif dan bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, bawa kami terus dan tolong kami terus Tuhan, di mana kami berada, terus menjadi orang-orang yang bisa juga Tuhan menjadi terang, menjadi berkat ya Tuhan, bahkan membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan, mereka dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan ya Tuhan dari keadaan-keadaan yang lemah, dari keadaan-keadaan yang lumpuh, mereka boleh bangkit ya Tuhan. Tolong kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu semua ikut bersama-sama dengan kami dalam perhubungan Tuhan, di mana Tuhan bawa kehidupan kami Tuhan, sehingga hadirnya kami ya Tuhan, mereka banyak bisa menjadi berdampak ya Tuhan, jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai alam, sebagai terang Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba, berkati gereja, berkati anak-anak-Mu di mana saja berada dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Tolong semuanya, pelayanan penginjilan, pelayanan pekabaran Injil, penggembalaan, pendidikan, Tuhan tolong semuanya dalam berbagai bidang media ya Tuhan, bidang kesehatan Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pakai ya Tuhan semuanya menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Mereka yang dalam keadaan lumpuh, mereka bisa bangkit untuk Tuhan, untuk kerajaan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga bangsa kami ya Tuhan. Rencana esok ya Tuhan sudah akan mulai vaksinasi ya Tuhan, untuk ya Tuhan memutus mata rantai COVID. Tuhan tolong campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga tidak ada efek-efek samping yang ditimbulkan melalui vaksinasi Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Yang akan menerima ya Tuhan vaksinasi yang sudah diskedulkan pemerintah Tuhan, tolong semuanya Tuhan, dan pertolongan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pemulihan ya Tuhan mereka yang sakit, pemulihan ekonomi juga semuanya Tuhan tolong. Bahkan bangsa-bangsa dunia semuanya juga Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, hingga corona ini boleh dapat diatasi. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan boleh berjalan kembali dengan baik ya Tuhan. Dan ini mengingatkan kami umat-Mu ya Tuhan, khususnya Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bahwa hidup dunia ini hanya sementara saja, dan karena itu waktu ini yang hari ini Tuhan, kami boleh bangkit berdiri untuk Tuhan, untuk kerajaan, untuk melakukan sesuatu untuk Engkau, untuk kerajaan. Kami bersyukur malam hari Tuhan sudah berkati kami Tuhan, berkati bangsa kami, berkati anak-anak umat-Mu, gereja, berkati semua kami Tuhan. Kami akhiri perundungan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat malam hari ini, dan shalom.